Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa khatamun nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabih: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala jalla jalaluhu fi kitabih: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pertemuan kali ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan jasmani maupun rohani untuk kembali menebarkan ilmu, mengambil manfaat, menyampaikan ilmu, dan antum sekalian dapat mengambil dari apa yang disampaikan oleh para asatidzah di dalam channel ini, khususnya yang berkaitan mengenai tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Salawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selalu tetap tercurah kepada beliau, junjungan umat sedunia, suri tauladan umat Islam, penghujung dari para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang bertaruh nyawa untuk dapat menebarkan syariat Islam agar dapat mudah dipahami dan dikerjakan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah dimanapun anda berada, kesempatan kali ini kita akan kembali membahas dari syarah kitab Arba'in An-Nawawi karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan hadis beserta artinya dan syarah dari penjelasan mengenai tentang niat secara bahasa, secara istilah, dan kita membahas mengenai tentang niat secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena niat adalah sesuatu perkara yang mendapatkan banyak perhatian, yang mendapatkan perhatian yang besar di dalam agama Islam. Oleh karenanya, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama adalah hadis yang berkaitan tentang niat. Sudah selesai kita membahas mengenai tentang niat. Kita bawakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman
wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu illa yanala 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu di mana dituntut dari pelakunya agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ia melakukannya karena ingin mendapatkan kesenangan dunia, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Oleh karenanya betapa pentingnya niat di dalam hati-hati manusia, dan ini adalah salah satu perkara yang banyak bahkan mendapat perhatian besar di dalam agama kita, agama yang mulia ini, agama Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam hadis yang pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ya, itu ada dua hal yang perlu kita bahas. Yang pertama berkaitan tentang niat, kemudian yang kedua berkaitan tentang hijrah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa seseorang yang ingin hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka barang siapa yang berhijrah karena bagian dari dunia dan wanita yang hendak dinikahinya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang diniatkan. Maka di sini kita harus membahas apa definisi dari hijrah. Al-hijratu, ma ma'na al-hijratu fil lughah? Al-hijratu ma'naha fil lughah, ya. Definisi hijrah secara bahasa artinya adalah taroka, yakni artinya adalah meninggalkan. Bahwa masdar lil fi'li hajara, dia kata dasar dari kata kerja atau fi'il hajara. Artinya adalah secara bahasa as-safaru minal biladi ila biladin ukhra bihadafil husul ala rizqi wal amal. Ya, hijrah secara bahasa artinya meninggalkan satu negara, hijrah ke negara yang lain. Untuk apa tujuannya? Tujuannya ingin mengais rezeki, ingin mendapatkan pekerjaan. Ini adalah definisi hijrah fil lughah. Ini adalah makna hijrah secara bahasa. Kemudian definisi hijrah secara istilah sebagaimana yang disebutkan Syekh di dalam kitab ini. Secara istilah makna hijrah, ya ini secara etimologi apa yang dimaksud dengan hijrah? Tarkus syai' ila syai'in, meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, litaqarrubi ila Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna hijrah secara istilah, yaitu seseorang meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi hijrah, ya, definisi hijrah secara syar'i yang dimaksud, apa yang dimaksud dari pembahasan yang ada di dalam hadis ini? Makna al-hijrah yakni al-intiqal minal bilad ila biladin ukhra, yaitu perpindahan, pindah dari satu negara ke negara yang lain, ya, atau al-intiqal min biladil kafir ila biladil Islam, perpindahan dari negara kafir kepada negara Islam. Ini definisi hijrah secara syar'i. Lalu muncul sebuah pertanyaan, ya, apa sih hukum berhijrah itu? Apa hukum hijrah? Apakah hijrah ini hukumnya wajib atau sunnah? Maka jawabannya adalah hijrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang tidak mampu melaksanakan ajaran agama Allah, tidak mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di tempat atau di negara kafir.
Artinya apa? Keislaman seseorang itu tidak sempurna bila tidak mampu menampakkan amalan-amalan yang zahir, mempraktekkan ajaran-ajarannya di tengah-tengah manusia, kecuali untuk berhijrah. Ya, kecuali dia hijrah, pindah dari negara tersebut, maka dia bisa melaksanakan amalan ibadahnya. Nah, itu dia. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama fikih, satu kaidah disebutkan di dalam kaidah tersebut, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya apa? Artinya adalah jika ada sebuah kewajiban yang tidak bisa dilakukan secara sempurna kecuali dengan satu hal, maka suatu hal tersebut bisa menjadi wajib atasnya. Wajib seseorang hijrah. Seseorang tidak mampu melaksanakan sholat secara terang-terangan, tidak mampu menampakkan atau mempraktekkan ajaran-ajaran agama Allah di negara kafir, maka tidak sempurna iman atau Islam seseorang sampai dia bisa mempraktekkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka hijrah hukumnya wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika seseorang berada di negara kafir dan tidak mampu untuk mempraktekkan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu mempraktekkan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah sahabat Rasulullah SAW dari mana? Dari Makkah ke Habasyah, kemudian dari Habasyah ke Madinah. Di dalam hadis ini disebutkan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Ya. Artinya adalah barang siapa yang hijrahnya karena keredaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpindah dari Makkah ke kota Madinah, yakni sebelum Fathu Makkah. Ya. Dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya selalu berharap pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 29, "Wa in kuntunna turidanallaha wa rasulahu wad daral akhirah." Dan jika kamu sekalian menghendaki ya keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat. Ya. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah ilallah, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni maksudnya adalah mengharapkan wajah Allah dan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah contoh dari niat yang baik. Lalu apa maksudnya menginginkan Rasul, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Hijrah kepada Rasulullah, apa maksudnya? Maksudnya adalah yang dimaksud dengan hijrah kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini untuk mendapatkan persahabatan dari Rasulullah SAW. Ya, kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, membela beliau dan berdakwah dalam rangka menyebarkan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah dimanapun anda berada, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu kebaikan, maka ia akan membalas atas apa yang dilakukan seorang hamba, bahkan dengan yang lebih baik dari perbuatannya. Nah, kemudian kita sedikit membahas mengenai tentang yang dimaksud dengan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada kesempatan untuk hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini? Ya. Berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini? Ya. Jawabannya, adapun hijrah kepada zat atau diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak memungkinkan saat ini. Tidak memungkinkan sekarang ini. Mengapa? Jika ada orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka ia bukanlah berhijrah ke pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau sudah terbenam di bawah bumi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, adapun yang dimaksud dengan hijrah dari Makkah
ke kota Madinah. Yang dimaksud dengan hijrah yang ada pada zaman sekarang ini adalah berhijrah kepada mengamalkan atau berhijrah kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hijrahnya demikian, hijrah seseorang muslim dari kepribadian yang buruk ke kepribadian yang baik, mengerjakan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Sangat dianjurkan. Ya, seperti seseorang misalnya pindah dari satu negeri, ya, dalam rangka membela dan mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walhasil, ya, berhijrah menuju Allah berlaku setiap saat ini. Ya, dan berhijrah kepada pribadi syariat Rasulullah, ya, ke pribadi dan berhijrah kepada pribadi dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku ketika beliau masih hidup. Adapun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang berlaku hanyalah hijrah kepada syariat atau ajarannya saja. Ya, hal ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait perdebatan, mungkin ada yang berbeda pendapat, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. Ya, kemudian jika kamu berlainan atau berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya apa? Hijrah kepada Allah dan kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu hanya berlaku ketika beliau masih hidup. Adapun berhijrah kepada sunnah beliau, maka tetap berlaku, ya, setelah beliau wafat. Bahkan setelah beliau wafat, ya. Maksudnya apa? Mengerjakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pergi ke suatu daerah dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini termasuk di antara hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berpindah dari satu negara atau dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berdagang, meraup keuntungan, untuk mengais rezeki, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diniatkannya, ya. Atau mungkin seseorang pergi ke satu tempat ingin menikahi seorang gadis, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diniatkannya. Maka definisi hijrah secara syar'i adalah al-intiqal min biladil kafir ila biladil Islam. Atau secara istilah definisinya bisa kita maknai sekarang perpindahan dari satu negara atau dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wal muslimat jamaah dimanapun Anda berada, ya, ada beberapa faedah, ya. Kita kutip satu faedah saja yang ada di dalam hadis yang mulia ini, ya. Hadis ini merupakan di antara salah satu hadis, ya, tentang inti ajaran Islam. Para ulama kita banyak mengatakan, ya, inti ajaran Islam itu kembali kepada dua hadis ini. Yang pertama hadis ini, ya, hadis Arba'in Nawawi yang pertama yang berkaitan mengenai tentang niat dan hijrah, ya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, sabda beliau, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu perkara dan kami tidak pernah memerintahkannya, dan ini adalah perkara yang baru, maka perkara tersebut tertolak. Nah, para ulama kita banyak mengatakan inti dari ajaran Islam itu kembali kepada dua hadis ini. Ya, hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Hadis yang pertama ini adalah rujukan serta pertimbangan amalan hati. Hadis yang pertama dari hadis Arba'in Nawawi ini adalah rujukan pertimbangan dari amalan hati, sedangkan hadis Aisyah merupakan rujukan untuk amalan lahiriah. Kita ambil contoh, misalnya seseorang yang beramal dengan sangat ikhlas, ya, dan tidak ada yang dia harapkan melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang dia mengamalkan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah,
dan Rasulnya, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, para ulama-ulama, dia mengerjakan satu amalan ibadah dengan penuh keikhlasan, tapi tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah, para sahabat, ya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi, man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian contoh yang lain, seseorang ya sedang melakukan salat dengan sangat baik, semua sunnah Nabi ya di dalam salat ia lakukan. Dia melakukan salat sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang ya, dia melaksanakan salat ingin dilihat bapaknya, dia melaksanakan salat ingin dilihat oleh khalayak ramai, ya, tidak murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut ya, sebagaimana yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, perkara niat, perkara hati ini sangat riskan, sangat halus sekali ya. Perkara niat adalah sesuatu yang mendapat perhatian besar di dalam agama Islam ya. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah di dalam satu hadis ini kita sudah membahas yang pertama niat, kemudian kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan hijrah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat kepada para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.